Wah, 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 wah. Terima kasih banyak untuk undangan yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan besar bahwa saya boleh ada di tengah-tengah teman-teman, Bapak Ibu semua di sini. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa karena saya sendiri mungkin harus perkenalkan diri saya. Saya saat ini sekarang 27 tahun di tanah Papua. 27 tahun di tanah Papua. Mungkin banyak yang belum kenal saya ketika saya ke Papua. Ada yang belum lahir mungkin. Saya orang Jerman yang dibesarkan di Jawa. Saya sekolah Indonesia. Bapak saya seorang dosen pendeta pendiri Sekolah Teologi I3 di Batu Malang. Dan kemudian sejak tahun 95 saya jadi dosen di STT, dan sejak 96 bersama dengan istri saya dan anak-anak saya di tanah Papua. Dulu orang-orang barat yang tabiskan orang Papua. Tapi dalam gereja GKI di mana saya berada, hanya saya orang barat yang ditabiskan oleh orang Papua. Orang Papua dari berbagai suku yang tabiskan saya. Satu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Dan saya selalu katakan, meskipun saya orang dari GKI, saya orang reform, injili, karismatis, saya orang ekumenis, karena kita semua satu dalam Kristus. Amin. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada perbedaan. Kita semua menyembah Allah yang satu, Yesus yang satu, Roh Kudus yang satu yang menyatukan kita. Sebabnya mengapa kita dari Papua selalu menekankan kesatuan Papua, kebersamaan Papua, PAN Papua. Itulah yang selalu saya tekankan, bahwa hanya dengan kebersamaan Papua ada berkat bagi tanah Papua. Mazmur 133 katakan, Hine mato humanayim syewet ahim gam yahat. Lihatlah betapa eloknya dan indahnya bila saudara rukun bersama-sama satu, maka berkat Tuhan akan turun atas tanah Papua. Bila ada persekutuan, ada kebersamaan bagi kita semua. Itulah kepercayaan saya. Bukan hanya antara kita marga suku tanah Papua di pegunungan, tapi juga tanah Papua secara keseluruhan. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu yang saya ciptakan sendiri, tapi kemudian diterjemahkan oleh teman saya Nelson Wenda dalam bahasa Lani dan bahasa Indonesia. Nabinak, Nabinak. Saya akan nyanyikan. Kalau saya salah ucap, saya mohon maaf. Dalam bahasa Lani, Nabinak, dan bahasa Indonesia. Anebe ini abinak buluk sogong alani mirak kenokan nabinak angebe wenagebe wonok nage karawoneke obel mendek ala obok dinake balu ini kimewen pa Pogomare Unipanu Anabina Vina Karilo Goa Wondege Ogognina Keare Nabinago Nabinat Nabinago Nabinat Yesus Nimirat Nabinat Erigi Yesus kalekeno anabinagi ilekare dikeno Yesus nimbirat anabinat. Mesti aku hanya lilin yang kecil, tapi bersamamu Tuhan bukan bersinar. Di mana ku berada, membawa kasih-Mu, damai dan kebaikan Tuhan
tiada harapan. Dialah Tuhan lilinku, selalu menyala, memberi harapan bagi semua. Nabi-nabi bersinar, bersinar, oh bersinar bersama Yesus, ku kan bersinar. Tanpa Dia lilinku tak akan menyala, ku mau bersinar bersama Yesus. Nabi-nabi, Yesus nimbirak, nabinak erigi. Yesus kalekeno, anabinak igilekare. Ikeno, Yesus nimbirak, anabinak. Tanpa Dia lilinku tak akan menyala. Ku mau bersinar bersama Yesus. Nabina, tanpa Dia lilinku tak akan menyala. Tapi bersama Yesus kita akan menyala. Amin. Bersama Yesus kita akan bersinar. Tanpa Yesus, bersama Yesus ada harapan bagi kita semua. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. 1 Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang kedua dari Efesus 5 ayat 18b. Efesus 5 18b. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Yang berikutnya Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yoel pasal 2 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Tema kita adalah
pada malam inilah sungguh-sungguh sesuai dengan yang diberikan bagi kita. Biarkan Roh Kudus bekerja, jadilah sesuai kehendaknya. Biarlah Roh Kudus bekerja, jadilah sesuai kehendaknya. Kalau kita melihat tentang Roh Kudus, maka kita pertama-tama harus melihat ke belakang, kita bersyukur akan karya Roh Kudus yang luar biasa ajaib yang terjadi di masa lalu bagi kita di daerah-daerah pegunungan. Ketika IBMS datang, Norman Draper dengan rombongannya, dengan Jill Arthur, juga dengan ahli bahasa Bromley pada tanggal 28 Oktober 1956, Hari Pekabaran Injil, mereka datang ke Tiom, Guruk Paga di Tiom. Mereka datang untuk membawa Injil pertama kali. Dan kalau kita lihat, ada kegerakan yang luar biasa pada waktu di Tiom, sehingga kepala suku memerintahkan supaya mereka berhenti berperang. Ada karya Roh Kudus yang menggerakkan kelompok Norman Draper dari Australia untuk datang ke tanah Papua, khususnya ke Tiom. Bukan soal dari mana asalnya. Kita tahu bahwa Injil bukan berasal dari Eropa. Injil berasal dari Asia. Yesus itu orang Israel. Dan Paulus kemudian membawa Injil ke Eropa dan ke negara-negara barat. Baru kemudian negara-negara barat membawanya ke tempat-tempat lain. Injil bukan produk barat. Injil bukan hasil daripada orang barat, bukan. Tapi Injil berasal dari Israel, Asia, yang kemudian dibawa ke Eropa, dan kemudian atas gerakan Roh Kudus, maka kemudian para misionaris dari Amerika, dari Australia membawa Injil juga sampai ke Tiom 28 Oktober 1956. Itulah gerakan Roh Kudus yang luar biasa. Kemudian juga kita tahu bahwa dalam waktu 1 bulan, bayangkan 1 bulan 4 minggu di Tiom, 4 minggu 500 orang bekerja keras membangun landasan terbang di Tiom waktu itu. 500 orang. Dalam waktu rekor, pecahkan rekor. Mereka 1 bulan kerja, landasan terbang di Tiom selesai. Salah satu landasan terbang pertama yang ada di daerah pegunungan waktu itu. Luar biasa. Dan Tiom juga menjadi tempat satu di antara yang pertama di mana ada sekolah-sekolah. Kita tahu ada Nelles van Sturp waktu itu. Dia mendirikan sekolah, mengajar guru-guru sekolah. Dan kemudian mereka menjadi ada sekolah di Tiom. Tiom menjadi juga tempat pertama di mana kemudian ada pendidikan di daerah pegunungan. Luar biasa sekali. Semua karena Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, sudah pernah berkarya di tanah Papua, di daerah pegunungan di masa lalu. Ini penting saya katakan supaya kita mengerti sejarah, kita belajar bahwa Allah yang sama, Roh Kudus yang sama yang dulu bekerja, juga akan bekerja di masa kini. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, Roh Kudus yang sama menyertai kamu. Kita lihat gerakan Roh Kudus luar biasa. Kemudian kita tahu bahwa gereja baptis pertama didirikan di Maki 14 Desember pada tahun 1966 ya, waktu itu 1966 pertama kali gereja pertama di Maki didirikan, gereja baptis pertama. Kita juga tahu bahwa orang pertama yang menjadi percaya adalah pada waktu itu pada tanggal 8 Maret 1861 Nehemia Kogoya, orang pertama yang menerima Injil. Nehemia Kogoya pertama menerima Injil pada tanggal 8 Maret 1961. Luar biasa. Dan kemudian ketika terjadi baptisan yang besar dengan 34 orang waktu itu tanggal 30 September 1962, kita tahu bahwa 34 orang itu kemudian mati syahid karena dibunuh oleh orang-orang lain yang belum percaya. Tapi kemudian meskipun dibunuh, meskipun ada masalah, Roh Kudus bekerja dan membawa damai atas daerah pegunungan. Tidak ada balas dendam, tidak ada masalah. Kemudian kita tahu bahwa kemudian Injil Roh Kudus yang merubah, sehingga ada suasana damai yang terjadi karena kuasa Roh Kudus. Bayangkan 34 orang mati syahid, dan mereka kemudian menjadi batu-batu, dasar-dasar gereja baptis yang pertama di daerah pegunungan. Amin. Luar biasa. Dan semua karya Roh Kudus. Hanya karena Roh Kudus ada damai. Hanya karena Injil Yesus ada damai. Kita harus mengerti
bahwa yang menyatukan tanah Papua itu bukan ras kita, bukan suku kita. Yang menyatukan kita tanah Papua adalah Injil Yesus. Injil Yesus yang menyatukan tanah Papua. Kalau Injil Yesus kuat, kesatuan Papua juga kuat. Kalau Injil Yesus melemah, kurang dipahami, kurang dihargai, maka kita baku sikut, baku hajar, baku rebut kursi, baku bermasalah karena kita tidak lagi menghargai Injil. Maka Injil yang menyatukan tanah Papua. Pada saat kita meninggalkan Injil, maka pada saat yang sama kita meninggalkan Roh Kudus, maka kesatuan akan hilang, kebersamaan akan hilang, damai akan hilang, kebersamaan akan hilang. Dan semua ini sudah pernah ada di masa lalu. Kita di tengah kegelapan penyembahan berhala, Tuhan menyelamatkan kita dengan Injilnya. Luar biasa, Roh Kudus bekerja pada orang tua-tua kita. Dan Roh Kudus yang sama juga akan bekerja bagi kita. Itulah mujizat kuasa Roh Kudus di masa yang lalu. Ada perdamaian yang luar biasa, kebersamaan yang luar biasa, ada gerakan yang luar biasa. Banyak orang-orang dari daerah-daerah pegunungan pergi menginjili ke daerah-daerah yang lain, kampung-kampung yang lain, membawa Injil Yesus. Semua karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi penggerak yang utama. Dan tugas ini belum selesai. Tugas misi ini belum selesai bagi kita generasi sekarang. Situasi tua-tua kita, orang tua-tua kita berbeda dengan situasi kita sekarang. Tapi tugas kita sama. Kita sebagai anak muda punya tugas yang sama. Dipanggil Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan pendidikan sebaik mungkin, mengembangkan pendidikan sebaik mungkin, kesehatan sebaik mungkin, kesejahteraan sebaik mungkin, untuk membawa damai kesejahteraan bagi daerah pegunungan. Itulah tugas misi kita. Dan juga membawa pembaharuan supaya Injil Yesus dipahami oleh orang-orang muda pada masa sekarang. Sehingga Injil Yesus yang diterima orang tua-tua kita juga diterima oleh kita yang lebih muda saat ini. Tugas ini belum selesai. Tugas besar bagi gereja. Dan semua ini hanya bisa terjadi lewat kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Maka tema kita jelas sekali. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, jadilah kehendaknya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Tugas besar ini, tugas gereja besar ini, tugas kita semua sebagai orang percaya adalah tugas kita bersama-sama. Maka hari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan ini adalah suatu awalan baru yang luar biasa. Suatu masa yang baru. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah modal gereja. Modal gereja bukan organisasi. Modal gereja itu bukan uang. Modal gereja itu bukan berkaitan lembaga atau gedung. Bukan. Tapi Roh Kudus yang adalah penerus karya Yesus di dunia. Roh Kudus adalah penerus. Dan itulah yang harus kita pegang, yang selalu kita andalkan terus-menerus. Maka sangat penting bahwa kita hidup dari kuasa Roh Kudus. Ketika saya masih kecil, saya masih ingat waktu itu tahun 70-an di Jawa. Ada sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Ada seorang penjual sandal. Orang itu jual sandal. Penjual sandal, dia teriak-teriak, sandal, sandal. Dia angkat, dia pikul sandal di depan, di belakang, dia pikul sandal depan dan belakang. Dia teriak-teriak terus, sandal, sandal. Tapi orangnya tidak pakai sandal. Dia teriak-teriak sandal, jual sandal, tapi dia sendiri tidak pakai sandal. Jangan sampai kita berbicara Roh Kudus, tapi tidak memiliki Roh Kudus. Jangan sampai kita berbicara Roh Kudus, tapi tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka saya mau tekankan beberapa hal pada saat ini. Pertama-tama kita pahami dulu bahwa kita sungguh-sungguh harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan jangan sampai kita pernah menjual iman kita. Karena ada tiga hal yang sangat khusus dari Injil, yang tidak ada dalam pemahaman kepercayaan, agama, politik, ideologi, apapun di dunia, yang sungguh-sungguh istimewa. Ada tiga hal yang saudara akan pegang terus, yang istimewa,
dan saudara kalau pegang akan memiliki hal yang khusus. Pertama apa? Pertama adalah anugerah kepastian pengampunan dosa. Yang pertama adalah anugerah kepastian pengampunan dosa. Tidak ada dalam dunia ini yang menjanjikan kepastian pengampunan dosa kecuali Yesus yang datang dari sorga dan memberikan pengampunan. Masalah paling besar di dunia saat ini bukan masalah bom nuklir, tapi dosa yang mengacaukan pikiran banyak orang sehingga mengakibatkan peperangan, kebencian, dan macam-macam persoalan. Dosa adalah masalah terbesar. Dan Yesus datang, dia mengatakan, aku mengampuni engkau, engkau kuampuni. Siapa yang mengaku dosanya, siapa yang datang pada Yesus, diampuni. Anugerah yang luar biasa hanya dalam Yesus. Jangan pernah jual Yesus. Jangan pernah jual kepastian pengampunan. Pada Yesus bukan mudah-mudahan selamat, bukan moga-moga diampuni, kiranya aku diampuni, semoga aku diampuni. Bukan, pasti diampuni dalam Yesus. Pasti diampuni dalam Yesus. Itulah yang istimewa. Yang kedua yang sangat istimewa dalam iman Kristen, yang jangan pernah kita mau gadaikan, mau kita jual murah, selain kita pasti diampuni, yaitu kemenangan. Kemenangan atas maut karena kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus, kemenangan atas maut. Tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang telah mengalahkan maut, yang bangkit dari antara orang mati kecuali Yesus. Semua orang takut mati, orang Jerman takut mati, orang Lani Jaya juga takut mati, semua takut mati, amin. Tapi dalam Yesus tidak perlu takut mati. Kenapa? Karena dia bangkit, dia memberikan kepastian kehidupan kekal. Itulah sesuatu yang jangan pernah kita lupakan. Dan ketiga, secara singkat, apa yang istimewa selain anugerah pengampunan dosa? Kebangkitan Yesus yang membawa kehidupan kekal. Ketiga adalah pemberian Roh Kudus. Pemberian Roh Kudus. Kita tidak ditinggal sendiri. Yesus bukan naik ke sorga terus tinggalkan, sekarang kau tinggal di surga, coba kamu berusaha sendiri, coba kamu berusaha jadi orang Kristen yang baik, coba kau buat sesuatu. Bukan. Yesus memberikan Roh Kudusnya sebagai penghibur, sebagai pengajar, sebagai yang menolong kita, mendampingi kita, menguatkan kita, kekuatan dinamika Allah yang luar biasa. Roh Kudus diberikan. Jangan pernah kita mau hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, ibaratnya kita punya perahu, kita dayung sendiri, lama-lama capek juga. Ada Roh Kudus, berarti ada layar yang ditiup angin. Roh Kudus yang arahkan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Maka jangan pernah lupa, tiga hal ini. Saat ini di Papua ada bahaya besar. Banyak orang yang mau menggadaikan iman mereka hanya karena kepentingan dapat beasiswa, kepentingan dapat sesuatu khusus, dapat bantuan ini, bantuan itu. Terus mereka melupakan iman Kristen, melupakan apa yang luar biasa, melupakan kepastian pengampunan dosa, melupakan kepastian kehidupan kekal, melupakan pemberian Roh Kudus. Jangan sampai pemuda baptis terjadi, amin. Jangan sampai. Ada beberapa hal saya mau tekankan singkat pada malam hari. Pertama tadi katakan tadi, yang pertama adalah orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya kita semua orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pada saat kita percaya kepada Yesus, maka kita ada jaminan dimeteraikan sah memiliki Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu menguasai hidup kita. Roh Kudus langsung diberikan. Roh Kudus itu bukan diberikan secara bertahap. Tidak ada pemberian Roh Kudus secara kredit, nggak ada. Roh Kudus diberikan langsung pada kita pada saat kita percaya kepada Yesus. Luar biasa. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Allah, Roh Kristus. Kenapa? Karena Allah dan Yesus yang memberikan Roh itu kepada kita. Allah adalah Roh. Allah itu bukan zat. Ya, ada orang katakan, kenapa kok Allah itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3? Kok Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus? Kan gak mungkin 1 keempat 3. Ya, itu kalau orang hitung Allah itu zat. Allah itu bukan benda. Allah bukan benda. Allah itu suprarasional, di atas kemampuan pikiran kita. Allah itu Roh. Maka 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Yesus dan Allah adalah 1. Karena Allah adalah 1. Jangan pakai pikiran bodoh manusia.
Kita manusia mau mengerti Allah dari mana? Anggap diri pintar kah? Jangan jadi abidin, anak bikin diri inti, begitu jangan. Jangan bikin diri inti, jangan pikir kau tahu, kau lebih tahu daripada Tuhan. Sok sekali. Allah itu suprarasional, di atas kemampuan kita. Kita hanya bisa menyembah Dia, hanya bisa mengatakan, Tuhan, aku mengasihi. Itulah yang penting. Maka Roh Kudus diberikan pada kita, dan kalau lihat kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus, apa yang Roh Kudus lakukan? Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa kita. Yang menyadarkan kita akan dosa kita, yang menyadarkan kita akan bahwa kita perlu Yesus sebagai juru selamat adalah Roh Kudus. Ketika Injil disampaikan pada tua-tua kita, itu bukan misionaris yang membawa orang pada Yesus, bukan. Bukan misionaris yang membawa orang pada Yesus, bukan. Roh Kudus adalah penginjil yang utama. Roh Kudus yang membuka mata orang-orang Lamijaya dan juga semua orang Papua untuk menerima Injil. Orang Jerman dulu juga sama. Sebelum abad ke-7, baru Injil masuk Jerman. Orang Jerman juga hidupnya terlaku kaskado, orang Jerman itu. Injil masuk, baru ada perubahan. Bonifatius bawa Injil ke Jerman, baru orang Jerman Belanda yang pemalas itu berubah jadi orang yang rajin. Bukan karena orang Jermannya rajin, Belanda bukan, karena Injil yang berubah. Maka jangan pernah pikir orang Barat itu karena dirinya sendiri mereka hebat. Bukan, mereka hanya ada karena Yesus. Budaya-budaya maju di Eropa itu karena Yesus. Hukumnya maju karena Yesus. Sekarang mulai mundur karena mulai tinggalkan Yesus. Maka di Papua jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Amin. Jangan sampai kita tinggalkan Yesus. Maka itu Yesus itulah, maka Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa kita. Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa kita. Roh Kudus yang mengatakan siapa itu Yesus, bahwa kita memerlukan keselamatan. Tapi sekaligus dia jelaskan siapa Yesus bagiku. Tapi juga Roh Kudus juga adalah Roh Kudus yang menyatukan kita. Artinya yang merubah kita, memulihkan kita, bersifat organis. Tadi Roh Kudus bersifat evangelistis, Roh Kudus juga bersifat organis. Dia yang rubah kita. Saya dan saudara, kita mungkin keras kepala, kita yang mungkin tidak mau pernah berpikir pola epenkah, terlalu mau pikir pusing Tuhan, diubah oleh Tuhan. Kita yang dulu bermusuhan, sekarang disatukan oleh Tuhan. Itu semua karya Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatukan. Roh Kudus yang menyatukan. Kalau kita mau disatukan kembali, harus kembali kepada Tuhan. Roh Kudus, jadilah kehendakmu. Roh Kudus, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Baru akan ada pembaharuan pribadi maupun kesatuan kita bersama-sama. Juga Roh Kudus bersifat memimpin, mengajar kita. Yang memimpin kita bukan pemikiran manusia, tapi Roh Kudus lewat firman Tuhan. Roh Kudus yang mengilhami firman Tuhan. Roh Kudus yang menjelaskan firman Tuhan, supaya kita tahu langkah yang benar, supaya kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Roh Kudus yang tolong kita. Kita mulai berdoa, Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus akan pimpin kita. Dan juga Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia bagi kita, sehingga kita mampu melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Semua karena Roh Kudus. Roh Kudus membuka mata rohani kita untuk mengerti akan Yesus, mengerti akan dosa kita. Roh Kudus yang merubah saya dan saudara secara pribadi, yang menyatukan kita sebagai suku-suku bangsa di tanah Papua, juga di daerah pegunungan dimanapun kita berada. Roh Kudus yang memimpin kita, yang menjelaskan apa yang baik, apa yang benar. Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani, melakukan yang baik bagi orang lain. Semua karena Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama berikan tepuk tangan Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa Roh Kudus. Maka pertanyaan bagi kita adalah, maukah sungguh-sungguh kita bersyukur atas pemberian Roh Kudus? Katakan, Tuhan, aku bersyukur bagi Roh Kudus. Aku bersyukur bahwa Roh Kudus yang buka mata saya. Saya boleh mengerti Yesus. Saya boleh sadar akan dosa saya. Saya boleh diperbarui, dipulihkan. Saya boleh jadi berkat bagi orang lain. Semua karena Roh Kudus. Yang kedua, secara singkat di sini. Yang kedua, orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus. Orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18b.
dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi berarti bahwa karakter kita, sifat kita, pribadi kita sekarang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memperbaharui kita. Maka dipenuhi Roh Kudus bukan berarti fenomena, bukan berarti orang bicara bahasa roh, jatuh ke belakang, atau lompat-lompat, atau yang menangis-nangis, atau yang berteriak, atau bahkan kemudian ada yang tertawa dalam roh. Itu semua hanya fenomena. Hanya fenomena. Bukan itu maksudnya. Dipenuhi Roh Kudus maksudnya bahwa Roh Kudus menguasai seluruh pribadi kita. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Ibaratnya begini, kalau saudara lihat pada saat kita terima Yesus, ibaratnya ada tamu masuk. Tamu dia masuk di mana? Di ruang tamu kan? Dia masuk ruang tamu. Dia kan belum tahu kamar-kamar yang lain. Nah, pada saat kita terima Yesus, Roh Kudus percaya Yesus, Roh Kudus masuk dalam ruang tamu kehidupan kita. Sekarang kita harus berikan diri kita supaya Roh Kudus mengenal dan menguasai semua bagian rumah kita. Semua kamar hidup kita, kamar-kamar hidup kita harus dikuasai Roh Kudus. Cara kita berpikir, cara kita bicara, omongan kita, kata-kata kita, jabatan kita, posisi kita, cara kita menyelesaikan masalah, semua hal harus dikuasai Roh Kudus. Jangan berdoa, Tuhan, saya punya masalah dengan tetangga saya, Tuhan. Roh Kudus, tolong tutup mata sebentar, saya mau toki dia dulu. Berarti kita belum memberikan diri kita dipenuhi Roh Kudus. Maka dipenuhi Roh Kudus berarti semua bagian hidup kita harus dikuasai Roh Kudus. Ini proses seumur hidup. Proses seumur hidup. Ada banyak orang Kristen, dan kalau kita jujur pada malam hari ini, ada bagian-bagian kehidupan kita yang belum kita serahkan kepada Yesus, yang belum kita serahkan kepada Roh Kudus. Ada bagian yang masih mau kita kuasai sendiri. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi Roh Kudus belum memenuhi seluruh hidup kita. Dia belum memenuhi. Maka pada malam hari ini saya ajak kita semua, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada bagian-bagian kehidupan kita yang belum kita serahkan pada Tuhan, mari kita serahkan pada Tuhan. Jangan sampai kita dikuasai roh kuda, bukan Roh Kudus. Jangan sampai dikuasai Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Tapi harus dikuasai Roh Kudus. Amin. Akuilah di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ada bagian-bagian kehidupan saya yang saya belum serahkan pada Engkau, di mana saya masih keras kepala, di mana saya mau kuasai sendiri. Serahkan pada Tuhan. Saudara akan merasakan damai Tuhan. Saudara akan merasakan damai Roh Kudus. Saudara akan diperbarui, akan dipulihkan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, kita mau memberikan semua bagian kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus, maka akan muncul banyak hal yang lain. Saat ini yang menjadi halangan Roh Kudus bekerja di Papua saat ini adalah beberapa aspek. Satu, saya mau katakan apa yang jadi halangan. Pikir diri. Hanya pikir diri, bukan pikir orang lain. Pikir diri sendiri. Terpusing orang lain, epenkah? Banyak orang modelnya sekarang. Yang kedua, pikir pendek. Pikir pendek, buat sesuka hati, tidak tahu bahwa ada akibatnya, tidak mikirkan masa depan. Yang penting senang-senang sekarang. Nanti setengah mati, sekolah telah jelas, semua telah jelas, akhirnya kemudian kandas, talingkan, molo, dan habis. Karena pipen, jangan pipen, tapi pipan, pikir panjang, lihat ke depan. Apalagi pikir marga. Nah, ini ada yang hanya pikir marga saja, bicara besar, Papua, tapi pikir marganya aja. Di sepak bola pun gitu, satu keluarga main semua.
Ada lagi pisu, pikir suku. Kita boleh bangga dengan suku kita, harus bangga, silakan bangga. Harus bangga dengan suku kita, amin, bangga. Tapi jangan pikir suku saja, harus pikir Papua. Pikir kesatuan Papua, kebersamaan Papua, harus kita pikir. Itu yang menjatuhkan kita di Papua saat ini. Bila tidak ada kesatuan, tidak ada berkat, tidak ada kebersamaan, tidak ada kesejahteraan, tidak ada kemajuan, tidak ada kedamaian. Jangan kita terjebak dengan pisu, pikir suku. Kita boleh bangga dengan suku kita, tapi tetap kita fokusnya pikir Papua, kepentingan Papua bersama-sama. Ini juga berarti semua elit Papua harus bersatu. Saya katakan ini sebagai orang yang tinggal lama di Papua. Semua elit Papua harus bersatu. Jangan pikir suku, jangan pikir dari mana dia berasal. Bersatu untuk kepentingan tanah Papua, maka pasti ada berkat di Papua. Jangan terjebak dengan pikir suku, tapi pikir Papua. Ada lagi yang piku. Piku apa? Piku. Pikir kuasa. Pikir kuasa terus. Orang berpolitik terus. Cari posisi, cari jabatan. Lama-lama jadi piku, pikir kuasa. Lama-lama jadi pikun. Karena hanya sibuk dengan cari kuasa terus. Kita pakai kekuasaan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kalau duduk di pemerintahan, pakai untuk kepentingan rakyat. Tapi jangan terjebak dengan piku, pikir kuasa. Kita harus sungguh-sungguh pikir Tuhan, pikir Tuhan Yesus, amin. Pikir Tuhan Yesus dan pikir Papua. Pikir Tuhan Yesus dan pikir Papua. Sekali lagi, kalau ada kebersamaan, Roh Kudus menyatukan kita. Karena Roh Kudus selalu menyatukan. Roh Kudus adalah roh yang selalu mendorong supaya ada kesatuan. Maka Roh Kudus bersatu, ada berkat turun. Dikatakan embun pagi, seperti embun yang turun di Hermon. Embun itu datangnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat, embun kalau turun dia rata, dia turunnya rata. Tidak ada embun kumpul di sini, sana terada embun, tidak ada. Embun rata. Artinya, kalau kita mementingkan Tuhan, mementingkan Tuhan di atas segala sesuatu, mementingkan Papua, maka kesejahteraan akan rata atas tanah Papua. Rata dialami oleh orang Papua. Saat ini ada 4 jenis orang di tanah Papua ini. 4 jenis orang. Pertama, jenis orang namanya badi. Bawa diri. Tidak punya kemampuan, tapi bagaya habis. Parlente. Pikir wah. Tidak punya kemampuan, tapi bawa diri. Waduh, bahaya sekali. Dia kejar posisi tanpa isi. Bayangkan, kejar posisi tanpa isi. Dapat posisi yang terlingkar ya. Banyak yang badi ini, bawa diri. Yang kedua, ada kelompok orang namanya jual diri. Jual diri, tidak punya komitmen, tidak punya pemahaman, tidak punya pandangan, tidak punya prinsip daripada firman Tuhan. Dia ikut sana ya, ikut sini ya, yang penting dapat uang, yang penting dapat posisi, dapat jabatan, apa mau lanjut saja. Jual diri, tak lingkar, molo dan habis. Kelompok ketiga, lupa diri. Lubli, dapat posisi jabatan, lupa semuanya, lupa keluarga, lupa masyarakat, lupa semua, lupa. Bahaya besar. Kita perlu orang yang terakhir, yang keempat, buktikan diri. Buktikan diri. Maka pemuda dibaptis, buktikan diri. Kita sekarang sebagai pemuda mungkin gampang bicara, tapi pada saat kita dapat posisi, saudara akan diuji, amin. Maka buktikan diri dengan belajar baik, kuliah baik, gunakan beasiswa dengan baik, gunakan uang orang tua yang didapatkan dengan penuh jerih payah, gunakan uang itu untuk kuliah, sekolah yang baik, masa depan yang baik. Pada saat dapat jabatan posisi, gunakan sebaik mungkin. Tuhan akan berkati saudara, tahap demi tahap.
Tuhan tidak pernah turunkan berkat langsung turun habis tong, tidak pernah. Coba kalau bunga ini kalau saya siram dengan 3 ember sekaligus langsung mati dia. Coba bunga ini kita siram dengan 3 ember besar, mati dia. Kalau Tuhan turunkan berkat di atas kita, semua turun pak gitu, kita semua talingkan mulu di bawah gini. Tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Maka Tuhan selalu memberikan berkatnya tahap demi tahap, meningkat dan meningkat bertahap. Kita harus percaya itu. Jangan rakus, jangan tamak, tapi percaya pemeliharaan Tuhan. Dari waktu ke waktu, kalau saudara setia bekerja, memberikan terbaik, Tuhan pasti akan berkati tahap demi tahap, demi tahap, demi tahap. Pada saat itu, saudara dewasa, saudara mampu menggunakan dengan baik, saudara bertanggung jawab, dan saudara akan jadi berkat bagi tanah Papua. Berilah dirimu dipenuhi Roh Kudus. Berilah dirimu dipenuhi Roh Kudus. Maka kehendak Tuhan adalah supaya kita semua memeriksa diri kita masing-masing. Saya sebagai pendeta, kita sebagai gereja, para pimpinan gereja, kita sebagai para pemuda, kita sebagai berbagai jenis dari pemerintahan, dari pihak adat, semua harus periksa sejauh mana kita sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Sejauh mana kita sungguh-sungguh telah memberikan ruang kepada Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, bukan dari kita sendiri, bukan usaha kita sendiri, luar biasa. Bukan iman Kristen, bukan katakan bahwa kamu harus coba berusaha hidup baik, bukan. Berusaha hidup baik, bukan. Iman Kristen katakan, datanglah kepada Yesus. Berilah dirimu dipenuhi Roh Kudus. Bukalah dirimu, maka engkau akan dipenuhi. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Maka kita mungkin yang sebelumnya terah jelas, kita mungkin sebelumnya orang yang keras, berubah jadi orang yang lembut. Dulu orang yang malas, jadi orang yang rajin. Dulu orang yang gak bertanggung jawab, jadi orang yang bertanggung jawab. Semua karena kuasa Roh Kudus. Luar biasa. Maka kita iman Kristen bukan iman katakan kamu harus, bukan. Kamu bisa pada saat kamu membuka diri bagi Roh Kudus. Makanya pada saat Bapak Ibu, teman-teman melayap ikut dalam perjamuan kudus, dikatakan datanglah karena semua telah tersedia. Datanglah pada Roh Kudus karena Roh Kudus mau memenuhi kamu, memenuhi kita semua. Itulah kuasa Roh Kudus. Nah, ketiga secara singkat di sini, Roh Kudus yang kemudian dikatakan pencurahan Roh Kudus dalam Yoel pasal 2 digambarkan yang ketiga, yaitu bahwa digenapi bagi semua orang percaya. Digenapi bagi semua orang percaya. Artinya kita tahu Yoel artinya Yahweh adalah Allah. Di abad ke-9 Yoel telah menubuatkan akan datangnya Roh Kudus. Di tengah-tengah kehancuran bangsa Israel, bangsa Yehuda, dia menjelaskan bahwa Roh Kudus akan datang, akan dicurahkan atas semua orang. Dia menubuatkan, dan kemudian 900 tahun kemudian terjadi, nubuatan digenapi dalam hari Pentakosta. Luar biasa. Dan kemudian Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya, semua anak laki-laki, semua anak perempuan, semua hamba-nya, seluruh rumah, semua orang percaya diberikan Roh Kudus. Dulu Roh Kudus hanya diberikan pada imam, raja, dan nabi. Sekarang Roh Kudus diberikan pada semua orang percaya. Luar biasa. Allah tidak kikir. Allah memberikan berkatnya bagi semua orang. Semua orang dihargai, semua orang dikasihi, semua orang diberikan Roh Kudusnya secara berlimpah. Semua orang dihargai, dikasihi, dan diberikan Roh Kudus. Luar biasa. Allah menghargai setiap kita. Allah mengasihi setiap kita. Makanya kita di Papua jangan mau percaya dengan iklan-iklan yang bodoh, yang goblok. Iklan-iklan Pons misalnya. Apa kata iklan Pons? Iklan Pons di televisi katakan begini, semakin kau putih, semakin kau bagus,
Bohong. Pons, akhirnya apa? Orang beli pons ember-ember supaya jadi putih. Orang barat semua pergi berjemur matahari supaya jadi coklat. Orang barat berjemur jadi coklat, jadi hitam. Orang Papua beli ember-ember pons jadi putih. Dua-dua sama-sama sakit jiwa sedikit. Ada lagi yang lain. Mereka orang barat mau rambutnya itu dikeriting. Orang Papua rame-rame rebonding. Rame-rame rebonding. Orang barat mau dikeriting, orang Papua rebonding, sama-sama sakit jiwa lagi. Padahal keriting itu bagus. Amin. Jangan kita mau ditipu oleh iklan, sehingga kita lama-lama jadi minder, seolah semakin kita putih semakin bagus. Omong kosong. Semua bagus, semua dikasih, semua dihargai oleh Tuhan. Semua kulit bagus, coklat, kuning, putih, hitam, indah sekali, indah sekali. Yang penting apa? Satu hal jangan lupa mandi. Itu aja. Semua kulit bagus. Kalau Syahrini misalnya, tahu Syahrini ya? Tahu. Kalau Syahrini misalnya disampingkan dengan seorang putri Papua ya, seorang putri Papua, Syahrini sama putri Papua didampingi gitu. Orang barat suruh pilih siapa yang lebih cantik, pasti pilih orang Papua. Syahrini tertinggal jauh. Apalagi pakai pons banyak-banyak lagi, jauh lagi. Sama sekali tidak alami. Jangan pernah kita mau ditipu oleh iklan, oleh manusia. Amin. Dengarlah suara firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau kukasih, engkau kuhargai. Itu yang kita pegang. Jangan pernah mau ditipu orang lain. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, bersyukur bahwa engkau mengasihi dan menghargai aku. Luar biasa. Dan sekarang juga ada bahwa Roh Kudus diberikan bagi kita semua. Artinya kita semua diberikan Roh Kudus. Kita semua akan mendapatkan mimpi, artinya di waktu malam atau visi di waktu siang. Artinya apa? Tuhan bisa berbicara juga lewat visi dan mimpi, tapi semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang dapat mimpi malam-malam, datang ke saya, Pak Pendeta, saya dapat mimpi, tolong artikan mimpi saya. Terus dia mulai cerita, talingka terus. Saya bilang, tak mungkin ini tak mungkin dari Tuhan. Itu pasti kau makan terlalu banyak tadi malam. Karena kalau Tuhan berbicara lewat visi dan mimpi itu pasti jelas sekali. Pasti jelas sekali isinya, tidak talingkar, dan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau dapat visi mimpi yang membingungkan kita, tidak membawa damai, membuat resah, berdoa ya Tuhan, lupakan semua, supaya tidak lupakan. Jangan terpikirkan mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Jadi kalau ada visi yang jelas, yang menguatkan kita, mengarahkan kita, atau menegur kita, atau juga memberikan semangat pada kita, dan sesuai dengan firman Tuhan, katakan ya dan amin. Makanya dalam Kisah Rasul 16, ketika Paulus dapat visi, katakan dari orang Makedonia, datanglah, menyeberanglah kemari. Kemudian Paulus bukan katakan begini pada pagi hari, saya telah mendapatkan visi, jadi kamu semua harus ikut saya. Tidak. Dia katakan apa? Kemudian kami menelitinya, kami memeriksanya, kami memutuskan, dan kami pergi. Kami, bukan saya. Tidak pernah dalam iman Kristen itu ada single fighter. Superman tidak ada, Superman yang ada mungkin. Tidak ada Superman single fighter. Yang ada hanya persekutuan pelayanan, teamwork. Makanya semua visi mimpi kita harus kita teliti dari pemberian Tuhan. Luar biasa. Dan pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari di mana hari Pentakosta, kita tahu hari ke-50 sesudah Paskah. Hari di mana orang membawa hasil panen mereka. Pada hari panen, mereka rayakan panen mereka secara material, secara alamiah. Kemudian terjadi panen kerajaan Allah yang luar biasa. Petrus yang sebelumnya dia menjala ikan tidak dapat apa-apa.
Sekarang dia berkhotbah, satu hari 3.000 orang menjadi percaya. Luar biasa. 3.000 orang menjadi percaya. Semua karena kuasa Roh Kudus. Pada hari itu terjadilah peristiwa luar biasa. Roh Kudus tercurah atas seluruh orang yang hadir pada waktu itu. Mereka kemudian bisa berbahasa, bahasa-bahasa yang lain, menunjukkan, menyampaikan Injil dengan bahasa lain, menunjukkan bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh ada. Dan juga lebih luar biasa lagi juga terjadi, bahwa dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 2, bahwa kemudian terjadi suatu gemuruh, ada pergerakan, ada gemuruh, bunyi yang sangat keras dari bait Allah yang bergerak, ya bergerak, kemudian seperti lidah api jatuh di atas para murid, dipenuhi Roh Kudus. Dan peristiwa ini juga digambarkan oleh sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus dan juga sejarawan dari Romawi Tacitus. Dalam buku-buku sejarah mereka katakan, mereka tuliskan bahwa pada hari itu terjadi gemuruh besar di bait Allah Yerusalem. Pintu dihantam terbuka. Kemudian ada suara besar yang mengatakan, mari kita pergi dari sini. Roh Allah keluar dari bait Allah dan kemudian hinggap di atas para murid. Dan sampai hari ini Roh Kudus ada bukan di bait Allah. Roh Kudus bukan ada di gedung. Roh Kudus ada pada setiap orang yang menerima Yesus. Amin. Makanya 1 Korintus 3:17 katakan bahwa kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Siapa yang percaya pada Yesus, dia menjadi bait Allah. Maka sampai hari ini Roh Kudus terus bekerja. Kalau teman-teman baca Kisah Para Rasul, baca Kisah Para Rasul, itu tidak ada akhiran. Ya, kalimat terakhir itu tidak ada kata salam atau apa. Akhir Kisah Rasul tiba-tiba berhenti. Kenapa tiba-tiba berhenti? Karena Kisah Para Rasul atau kisah Roh Kudus belum selesai. Sampai hari ini Roh Kudus masih terus bekerja di seluruh dunia, dimanapun kita berada. Luar biasa. Itulah karya Roh Kudus. Luar biasa. Dan kemudian digambarkan yang keempat secara singkat dalam jual sini ada tanda-tanda menjelang hari Tuhan. Ada berbagai tanda-tanda digambarkan. Adanya pengabaran juga sesuai Matius 24. Ada penginjilan yang luar biasa. Tapi juga ada peperangan yang terjadi, peperangan, bencana-bencana alam. Juga terjadi wabah-wabah. Ada macam-macam hal yang sungguh-sungguh mengerikan yang terjadi. Kelaparan. Semuanya terjadi. Puncaknya orang-orang Kristen akan mengalami penyiksaan karena mereka percaya kepada Yesus. Tapi semuanya ini tidak perlu ditakuti karena kita ada bersama Yesus. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, ada janji Roh Kudus ada. Ya, pada saat kita merasa takut, kita boleh tahu Roh Kudus telah menolong orang tua kita. Roh Kudus akan menolong kita sekarang. Dan Roh Kudus yang sama juga akan menyertai kita di masa yang akan datang. Yang penting kita selalu memberi diri. Kita mau dipenuhi Roh Kudus. Kita membuka diri supaya Roh Kudus menguasai kita. Membuka diri agar Roh Kudus boleh menguasai semua bagian kehidupan kita. Dan terakhir, kita perlu tahu bahwa kita ada kepastian keselamatan bagi orang percaya. Yoel pasal 2 ayat 32. Ada kepastian keselamatan bagi orang percaya. Dikatakan siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru pada nama Allah Yahweh, Yesus Yehoshua, Yahweh menyelamatkan. Itu artinya Yesus, artinya Yehoshua, Yahweh menyelamatkan. Artinya bahwa tidak ada Allah lain. Kita baca Yoel pasal 2 ayat 27. Yoel 2:27. Tidak ada Allah lain kecuali Yahweh. Yahweh yang ada, Yahweh yang berkuasa. Maka hidup kita dari nafas pertama Yah sampai nafas terakhir Weh, semuanya dalam tangan Tuhan. Dari nafas pertama Yah sampai nafas terakhir Weh, kita mengembuskan nafas terakhir, kita berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita diselamatkan karena kita berseru pada nama Tuhan.
Kisah Rasul 4:12 katakan bahwa siapa yang berseru nama Yesus akan diselamatkan. Roma 10 mengatakan siapa yang berseru nama Yesus akan diselamatkan. Maka pada saat kita mengandalkan nama Yesus, ada kepastian bahwa kita diselamatkan. Pada siapa kita berseru? Pada siapa yang kita andalkan? Siapa yang mau kita pegang? Mari sama-sama kita pada saat ini kita melihat sungguh-sungguh di mana kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Di mana kita perlu supaya Roh Kudus memulihkan pribadi kita, memperbarui kita. Roh Kudus juga memperbarui persatuan kita antara gereja-gereja baptis, tapi juga antara gereja-gereja di Papua, juga orang Papua secara keseluruhan, antara orang pegunungan dengan orang pantai, semua harus disatukan dalam Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Mari sama-sama kita mau terbuka kepada kuasa Roh Kudus. Tergantung kita, apakah kita mau dikuasai Roh Kudus atau tidak. Roh Kudus telah bekerja di masa lalu, saya sudah jelaskan orang tua kita. Roh Kudus diberikan supaya membuka mata kita, menyadarkan akan dosa, kita mengerti siapa Yesus, kita diperbaharui kita. Juga kemudian ada kesatuan, diperbaharui kebersamaan kita. Juga kemudian bahwa kita dipimpin Roh Kudus, pikiran kita dipimpin Roh Kudus, dan kita dipakai Roh Kudus lewat karunia-karunia-Nya. Dan juga penting bahwa kita membuka diri. Tuhan, semua bagian kehidupan saya mau buka supaya dikuasai Roh Kudus. Tidak ada bagian yang tidak mau saya sembunyikan Tuhan. Saya mau buka malam ini. Saya mau supaya damai Roh Kudus menguasai saya, supaya hidup saya punya arti, punya kekuatan, punya sukacita karena Roh Kudus. Dan juga pada saat kita juga lihat bahwa Roh Kudus dicurahkan pada kita semua sama. Kita semua sama dihargai. Tuhan mau pakai setiap kita. Jangan pikir kita rendah, jangan pikir kita kecil, jangan pikir kita kurang. Tidak, Tuhan mau pakai setiap kita. Kita yang rasa diri biasa akan dipakai Tuhan luar biasa. Asal kita percaya pada Tuhan, menyerahkan pada kuasa Roh Kudus. Dan juga pada saat-saat ini kita sedang penuh ketakutan, berbagai hal yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita boleh tahu Roh Kudus akan mendampingi kita, menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, melewati semua hal, sampai dikatakan bahwa kita akan mendapatkan warisan kita yang sepenuhnya di sorga. Kita baca tadi di Efesus 1:14, sepenuhnya kita peroleh di tengah-tengah bencana, kelaparan, kesulitan yang kita alami saat ini. Apapun jadi, kita tidak perlu takut. Kita boleh tahu Roh Kudus akan menyertai kita. Maka berikanlah Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup. Roh Kudus bekerja dalam gereja-gereja baptis. Roh Kudus bekerja dalam gereja-gereja tanah Papua, dan juga bekerja bagi semua orang Papua. Jadilah kehendak-Mu, Roh Kudus. Dan juga pada saat kita menyerukan nama Yesus, menyerukan kuasa Roh Kudus, meminta ada kepastian bahwa keselamatan kita peroleh. Roh Kudus pasti kita peroleh. Anugerah pengampunan pasti kita peroleh. Kebangkitan kehidupan kekal pasti kita peroleh. Dan juga pertolongan Roh Kudus pasti kita peroleh. Karena kita berseru pada Allah yang satu, tidak ada Allah lain, Yahweh, Yosua, Yesus yang menyelamatkan, yang mati dan bangkit bagi kita, memberikan Roh Kudus dan berkuasa di langit dan di bumi. Pertanyaannya lah, maukah kita supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Maukah kita mengatakan, Roh Kudus, jadilah kehendak-Mu, aku membuka diri? Tergantung kita. Pada akhirnya ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil, dia datang ke seorang pace tua. Pace tua ini pintar sekali, sangat berhikmat. Dan anak kecil ini, dia pergi ke pace ini karena, Pace, Bapak begitu luar biasa, tapi Bapak pasti tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Pasti tidak bisa menjawab pertanyaan saya.
Bapak bilang, apa adik? Apa anak? Apa pertanyaanmu? Anak kecil itu, dia pegang tutup begini, seekor burung pipit kecil. Seekor burung pipit kecil, dia pegang tertutup di tangannya begini. Terus dia bilang begini, Bapak, burung kecil pipit ini di tangan saya matikah atau hidupkah? Burung pipit kecil ini di tangan saya matikah atau hidupkah? Anak ini pintar sekali. Kalau pace itu bilang hidup, dia tindis. Dia tindis kasih mati burung itu. Kalau pace itu bilang mati, dia buka dan burung akan terbang. Jadi pace tua ini maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Beberapa waktu kemudian, pace ini jawab, anak, burung kecil pipit itu di tangan kamu itu, mati atau hidup, tergantung kamu. Burung kecil itu di tangan kamu pipit itu, mati atau hidup, tergantung kamu. Kita akan mati dalam dosa kita. Kita akan talingkar dan molor. Kita akan terpecah belah. Kita akan bermasalah. Kita akan tidak punya masa depan. Atau kita punya kehidupan masa depan yang baik. Ada kedamaian, kepastian pengampunan, kepastian kebersamaan, kepastian ada ketenangan, kepastian ada kesejahteraan. Tergantung kita. Tergantung kita. Apakah kita mau membuka diri untuk kuasa Roh Kudus? Maka saat ini saya mengundang setiap kita. Tidak usah lihat kiri kanan. Tidak usah lihat kiri kanan. Siapa di antara kita yang pada malam hari ini sungguh-sungguh telah mendengar firman Tuhan, telah diingatkan Roh Kudus, dan Roh Kudus bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh mau membuka dirimu untuk Roh Kudus? Bahwa selama ini mungkin ada bagian-bagian yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Ada bagian yang belum kita serahkan pada Roh Kudus. Katakan, Tuhan, aku mau serahkan pada Roh Kudus. Aku mau membuka diri bagi Roh Kudus. Kalau kita masih keras kepala, kita tidak mau berdamai, tidak mau bersatu, memikirkan kepentingan kita sendiri. Katakan, Tuhan, aku bertobat malam hari ini. Aku mau mencari kebersamaan. Aku mau mencari damai. Aku mau hidup dalam kebersamaan kesatuan. Kalau saat ini kita belum sungguh-sungguh membuka diri, sehingga Roh Kudus belum memakai kita dengan karunia kemampuan kita, kita belum mau memberikan diri kita kepada Roh Kudus. Katakan, Tuhan, aku mau Engkau pakai, Tuhan. Kalau saat ini kita belum bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah percayakan sama kita, kita juga mungkin belum yakin bahwa Roh Kudus akan pimpin kita masa depan kita. Katakan, Tuhan, aku mau percaya Roh Kudus. Pada malam hari saya ajak setiap kita pada malam hari ini pun di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau membuka diri untuk Roh Kudus. Pertama, aku mau membuka diri untuk Roh Kudus. Yang kedua, aku mau mengejar kebersamaan, kesatuan dalam gereja-Mu, Tuhan. Dan aku mau hidup dalam kuasa Roh Kudus, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan untuk kepentingan Papua. Aku mau dipakai Roh Kudus supaya studi saya, pekerjaan saya, jabatan saya jadi berkat bagi tanah Papua. Katakan, Tuhan, aku mau. Saat ini juga saya ajak kita semua yang membuka diri bagi Roh Kudus, semua yang mau dipakai Roh Kudus, semua yang mau menjadi agen-agen kebersamaan pemersatu Roh Kudus, silakan saudara berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri sebagai tanda, Tuhan, ini aku siap menjadi alat-Mu. Aku siap Engkau perbaharui. Aku mau Engkau perbaharui aku. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Aku mau dipakai Roh Kudus.
Aku mau bertanggung jawab. Aku mau jadi alat pemersatu. Silakan saudara dalam sikap doa. Baik, sama-sama kita masing-masing kita tutup mata. Bagi mereka semua yang mau, silakan berdiri di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Ini bukan soal lihat orang lain. Ini soal kebutuhan kita sendiri di hadapan Tuhan. Jangan lihat orang lain. Saudara sendiri berhadapan di hadapan Tuhan. Juga bukan untuk saya. Saya pun juga harus bertobat. Saya pun juga harus berubah. Saya pun juga perlu kepenuhan Roh Kudus. Jangan saudara malu. Saudara ungkapkan di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau menyerahkan hidup saya pada Roh Kudus. Aku percaya padamu Yesus. Semua bagian hidup saya, dosa saya, kesalahan saya mau buka di hadapan Tuhan Yesus. Di mana saya salah Tuhan, saya belum berikan ruang Roh Kudus Tuhan.